Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilatul Sofi, NIM 372. Saya dari Prodi Sistem Informasi ITB Tuban. Di sini, pada video kali ini saya akan membuat aplikasi perhitungan matematika sederhana, yaitu dengan nama aplikasi Matematika Menyenangkan. Aplikasi ini dibuat untuk menghitung luas persegi panjang, volume tabung, dan volume bola. Yang saya buat dengan menggunakan Android Studio dengan bahasa Java dan dengan logika if-else. Langsung saja cara membuatnya, yaitu pertama kalian buka Android Studio-nya dulu. Lalu setelah itu kalian pilih file, pilih new, lalu new project. Kita pilih empty activity, lalu kita klik next. Lalu di sini ada nama, yaitu nama aplikasi yang akan kalian buat. Misalnya, lalu ini ada package name. Ada save location, yaitu dimana kalian akan menyimpan project atau aplikasi ini. Lalu language-nya saya pilih, ini ada dua, yaitu ada Java dan Kotlin. Saya pilih yang Java. Lalu minimum SDK-nya saya menggunakan Android 11.0, API-nya 30. Lalu kita klik finish. Project selesai dibuat, akan ada dua file penting yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasinya, yaitu ada main activity, lalu di rest kita pilih yang layout, lalu ada activity main, yaitu untuk mendesain tampilan aplikasi kita, dan yang activity main itu untuk logika pemrogramannya. Langsung saja kita buat codingan tampilan aplikasinya. Ini kita hapus saja, kita ganti, kita buat di sini linear layoutnya. Lalu kita buat text view untuk menampilkan judul aplikasi. Setelah itu kita text editnya, untuk tempat kita mengetik angka alas dan tingginya. Kita ketik di sini. Lalu di bawahnya kita beri radio group dan radio button untuk memilih jenis perhitungannya nanti. Lalu yang terakhir yaitu ada text view untuk menampilkan hasil akhir perhitungannya. Lalu kita akan menulis logika perhitungannya, yaitu di main activity.java. Ini kita hapus, kita ganti dengan logika dari activity main tadi.
Dan di sini ada on-grid, yaitu fungsi utama yang dijalankan saat aplikasi dibuka. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari awal, codingan dari awal, yaitu dari activity main. Nama aplikasi ini yaitu Matematika Menyenangkan, dan pada halaman utama ini di sini terdapat beberapa komponen, ada 2 kolom input, yaitu ada alas atau jari-jari dan tinggi, yaitu untuk memasukkan nilai perhitungan. Lalu ada 3 pilihan, radio button, yaitu yang pertama ada luas persegi panjang, ada volume tabung, dan volume bola. Lalu di bawahnya ada 3 tombol di bawah, yaitu ada tombol hitung untuk menjalankan perhitungan, lalu ada tombol batal untuk mereset input yang kita masukkan nanti, lalu ada button keluar, yaitu untuk menutup aplikasi, dan yang terakhir ada text view di bagian bawah, yaitu untuk mengambilkan hasil perhitungan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingan utama, yaitu di file mainActivity.java. Di dalam file ini saya menulis semua logika agar tombol dan input bisa berfungsi. Yang pertama di sini saya mendeklarasikan semua komponen yang ada di dalam XML tadi, seperti kolom input, radio button, dan text view, dan 3 tombol tadi. Lalu di sini ada add alas, add tinggi, persegi panjang, tabung, bola, hasil hitung, reset keluar, yaitu kode ini berfungsi untuk menghubungkan komponen dari XML tadi dengan variabel di Java agar bisa diolah dalam program atau bisa dijalankan. Lalu ada tombol hitung atau button hitung. Nah, di bagian ini adalah logika utama aplikasi, yaitu ketika tombol hitung ditekan, nilai kolom alas dan tinggi akan diambil. Lalu kemudian akan dilakukan pengecekan dengan if else. Jika radio button luas persegi panjang dipilih, maka rumusnya adalah alas kali tinggi. Jika rumus tabungnya dipilih, maka rumusnya pi kali a pangkat 2 kali t. Dan jika volume bola dipilih, maka rumusnya 4/3 kali pi kali a pangkat 3. Dan hasil perhitungannya akan ditampilkan di text view hasil di bagian bawah tadi. Dan di sini ada button reset, yaitu digunakan untuk menghapus semua input dan mengembalikan tampilan seperti di awal. Lalu ada button keluar, yaitu digunakan untuk menutup aplikasi dengan perintah button keluar ini. Lalu kita akan mengganti build Gradle-nya, ini kan masih SDK versi 36, kita ganti ke SDK yang versi 30 seperti yang kita buat tadi di awal. Ini sudah kita ganti menjadi SDK versi 30. Lalu kita sinkronkan projectnya. Setelah kita sinkronkan projectnya, kita coba jalankan aplikasinya tadi di run app. Kita klik yang ini, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini emulatornya sudah muncul. Lalu kita cari
aplikasi kita yang kita buat tadi. Nah, ini aplikasi perhitungan matematika yang kita buat tadi. Kita coba input atau masukkan nama alas atau jari-jari. Kita masukkan alas atau jari-jarinya, misalnya alasnya 14, lalu tingginya misalnya 20. Kita coba hitung. Nah, hasilnya akan tampil di bawahnya, yaitu luas persegi panjang 280. Kita coba yang volume tabung. Ini tidak usah kita ganti, langsung saja kita coba pilih yang volume tabung lalu kita hitung. Nah, ini hasilnya. Dan untuk volume bola coba kita hitung juga. Nah, ini sudah berhasil, lalu kita coba klik batal atau jika kita klik batal, maka inputan yang kita masukkan tadi akan terhapus. Yang terakhir, kita coba button keluarnya. Kita klik keluar, lalu akan ada notifikasi ini, apakah kamu yakin ingin keluar dari mod fun atau matematika menyenangkan tadi. Jika kita klik tidak, maka kita akan tetap berada di halaman aplikasi ini. Kalau kita klik ya, maka akan keluar dari aplikasi ini. Kita coba klik ya. Nah, kita sudah menutup aplikasinya. Jadi semua fitur yang telah kita buat tadi berjalan dengan baik, yaitu ada luas persegi panjang menggunakan rumus alas kali tinggi, lalu ada volume tabung menggunakan rumus Pi kali R kali tinggi, lalu yang terakhir ada volume bola menggunakan rumus 4 kali 3 kali Pi kali R. Dan seperti yang kita coba tadi, ketika saya memilih jenis perhitungan dan menekan tombol hitung, hasilnya langsung muncul sesuai dengan rumus masing-masing. Dan juga ada tombol batal berfungsi untuk mengosongkan input, dan yang terakhir ada button keluar atau tombol keluar yang dapat menutup aplikasi. Video ini kita bisa belajar mendesain tampilan aplikasi di Android Studio menggunakan XML dan menghubungkan komponen dengan Java di mainActivity.java dan menerapkan logika if-else dalam program Android. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.